Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti Puspitasari, NPM 2001012003. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang sebelumnya telah dipelajari. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti atau faham akan sesuatu. Dari sinilah ditarik perkataan fikih yang memberikan pengertian kepemahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan menurut fuqaha, fikih merupakan pengertian zani tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Sedangkan ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis dan bentuk sifatnya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu ibadah mahdah, artinya penghambaan yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Yang kedua, tata caranya harus berpola kepada contoh Rasulullah SAW. Yang ketiga, bersifat suprarasional, di atas jangkauan akal. Artinya, ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Contohnya sholat, azan, tilawatul Quran, dan ibadah mahdah lainnya. Keabsahannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidaknya, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat. Yang keempat, asasnya taat. Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah adalah kepatuhan dan ketaatannya. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah kepadanya semata-mata untuk kepentingannya dan kebahagiaan hambanya, bukan untuk Allah, dan salah satu misi utama diutusnya Rasul adalah untuk dipatuhi. Yang kedua, ibadah khairu mahdah, tidak murni semata hubungannya dengan Allah, yaitu ibadah yang di samping sebelum sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Ibadah khairu mahdah yakni sikap gerak-gerik, tingkah laku, dan perbuatan yang mempunyai 3 tanda, yaitu pertama, niat yang ikhlas sebagai titik tolak, kedua, keridhaan Allah sebagai titik tujuan, dan yang ketiga, amal soleh sebagai garis amal. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini ada 4. Yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh diselenggarakan. Yang kedua, tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul, karena dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah bid'ah, atau jika ada yang menyebutnya segala hal yang tidak dikerjakan Rasul bid'ah, maka bid'ahnya disebut bid'ah hasanah. Sedangkan dalam ibadah mahdah disebut bid'ah dalalah. Yang selanjutnya bersifat rasional. Ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudorotnya dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga jika menurut logika sehat, buruk, merugikan, dan mudorot, maka tidak boleh dilaksanakan. Yang selanjutnya, azasnya bermanfaat. Selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan. Selain itu, fikih dalam kehidupan umat Islam bertujuan untuk memberikan pengarahan agar kita selalu berada pada jalan yang lurus atau benar. Maksud dari jalan yang lurus dan benar yaitu hidup sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ijma' ulama. Dengan mempelajari fikih diharapkan kita dapat menjadi pedoman hidup dan dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan syariat Islam, baik itu dari segi ibadah maupun muamalahnya. Serta kita juga dapat mengamalkan dan pelaksanaan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar.
sebagai bentuk ketaatan kita dalam menjalankan ajaran Islam, baik itu yang sifatnya hablu minallah maupun hablu minannas, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya serta lingkungan hidup lainnya. Pada akhirnya, pemahaman yang kita dapat dari ilmu fikih diharapkan dapat menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, membangkitkan ketaatan dalam beragama, disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, syarat-syarat diterimanya ibadah. Para ulama sepakat menyatakan bahwa secara umum suatu ibadah akan diterima oleh Allah apabila memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama mutlak, ikhlas dan mutaba'ah. Rasul SAW mengikuti petunjuk Rasul. Kedua syarat ini mesti ada dan tidak bisa dipisahkan. Bila hanya ikhlas saja namun tidak sesuai petunjuk Rasul, maka ibadah kita tidak akan diterima. Begitu pula sebaliknya, bila ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Rasul, namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Suatu ibadah baru akan diterima bila dikerjakan secara ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul. Di antara dalil-dalil yang memperkuat pernyataan di atas adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang solih dan janganlah ia mempersekutukan dengan suatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Di dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan agar amal itu berupa amal solih yang maknanya adalah sesuai dengan apa yang diterapkan di dalam agama. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada pelaku amal tersebut untuk mengikhlaskan karenanya dengan tidak mengharap selain kepada Allah. Yang selanjutnya tentang taharah rohani dan batiniah. Bersuci ini lebih lanjut dibagi menjadi dua, yaitu lahiriah dan batiniah. Taharah maknawiyah atau taharah hati, yaitu bersuci dan syirik dan dari maksiat. Segala perbuatan dosa atau maksiat yang berhubungan dengan hati, seperti sombong, angkuh, takabur, dendam, dan iri harus dihilangkan. Cara menghilangkannya dengan bertauhid dan beramal soleh. Umat diharapkan bisa bertaubat, berjanji tidak mengulangi lagi, dan memperbanyak ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran, sholat malam, atau bertahajud. Toharah lahiriyah dinilai tidak akan terlaksana tanpa bersihnya hati seseorang. Dalam surat At-Taubah ayat 28, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 41, Allah juga berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka berolah kehinaan di dunia dan di akhirat karena berolah siksaan yang besar. Wajib bagi seorang muslim yang berakal untuk mensucikan dirinya dari syirik, penyakit hati, dan keraguan kepada Allah. Toharoh kedua yaitu yang bersifat fisik, mensucikan diri dari hadas atau najis, adalah bagian dari iman kedua. Allah mengisyaratkan toharoh badan ini dengan wudu dan mandi wajib. Penghilangnya najis dan kotoran ini tidak hanya fisik manusia, tapi juga yang melekat seperti pakaian hingga tempat ibadah. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang dari kamu kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.